Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keterampilan bertanya seorang guru. Nah, tentang guru yang baik terampil mengajukan pertanyaan dengan baik itu bagaimana sih? Nah, keterampilan bertanya hal yang penting bagi seorang guru. Bertanya bertujuan menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna, sehingga memberi pengaruh pada peserta didik. Nah, selanjutnya beberapa hal mengapa sih keterampilan bertanya itu perlu dikuasai seorang guru. Nah, yang pertama itu adalah guru cenderung mendominasi ceramah dalam kelas. Terus yang kedua itu siswa belum terbiasa mengajukan pertanyaan, dan yang ketiga itu adalah siswa harus dilibatkan secara mental, intelektual secara maksimal. Dan yang keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Bertanya merupakan ucapan verbal yang memiliki meminta proses dari seseorang yang dikenal. Respons yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Nah, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Penguasaan keterampilan bertanya penting dan sangat-sangat penting dikuasai oleh seorang guru. Nah, penguasaan keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan hal yang penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Guru yang baik mampu mengajukan pertanyaan dengan baik dong tentunya. Pada umumnya, guru belum berhasil menggunakan teknik bertanya efektif. Nah, selanjutnya proses pembelajaran berlangsung monoton, membosankan, manakala bahkan biasanya selama berjam-jam guru menjelaskan materi tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik sekedar pertanyaan pancingan atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Nah, begitu pentingnya penguasaan keterampilan bertanya pada kegiatan pembelajaran. Nah, itu sangat tentu penting dong ya. Guru hendaknya memahami tahapan-tahapan proses keterampilan bertanya sehingga memberi pengaruh pada peserta didik. Nah, sebagaimana dari referensi yang saya baca di dalam Wina Sanjaya pada tahun 2015 di halaman 157. Nah, pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa. Ada beberapa penjelasan, yaitu dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri hakikatnya bertanya. Nah, yang ketiga itu dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntut siswa untuk menentukan jawaban. Dan yang terakhir itu adalah memusatkan siswa pada masalah apa yang mau dibahas. Nah, selanjutnya, menurut beberapa referensi yang saya baca, seperti menurut pendapat Brown, pengertian bertanya adalah any statement which tests or creates knowledge in the learner, atau setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa-siswi merupakan pengertian dari bertanya. Dalam proses belajar mengajar, tujuan pertanyaan yang diajukan oleh guru adalah agar siswa-siswi belajar, artinya memperoleh pengetahuan atau informasi dan meningkatkan kemampuan berpikir. Di dalam buku Eni Perwati pada tahun 2009 dari halaman 6 sampai 15. Nah, bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenai. Nah, respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Lalu apa-apa saja sih komponen dalam keterampilan bertanya yang biasanya harus dikuasai oleh seorang guru? Nah, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nah, selanjutnya pemberian acuan, pemindahan giliran, dan melakukan penyebaran. Nah, selanjutnya itu ada pemberian waktu berpikir. Di saat kita memberikan pertanyaan atau melemparkan pertanyaan kepada siswa-siswi, kita harus memberikan sedikit waktu untuk mereka berpikir. Nah, selanjutnya itu ada pula tentang komponen-komponen lainnya, seperti yang lain saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dapat mengandung proses mental yang berbeda-beda biasanya. Nah, dari proses mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi itulah sehingga guru mengajukan pertanyaan berusaha mengubah tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan dari tingkat mengikat kembali fakta-fakta ke berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti pemahaman penerapan, analisis sintesis, dan evaluasi. Guru dapat pula mengajukan pertanyaan pelacak atau probing. Nah, selanjutnya beberapa alasan mengapa keterampilan perlu dikuasai. Seperti yang saya jelaskan dari yang pertama,
biasanya guru cenderung mendominasi ceramah dalam kelas. Yang kedua itu siswa belum terbiasa dalam mengajukan pertanyaan. Nah, yang ketiga, siswa harus dilibatkan secara mental intelektual secara maksimal. Nah, yang keempat itu adanya anggapan bahwa pertanyaan hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Nah, lalu terdapat beberapa prinsip-prinsip keterampilan bertanya dari referensi yang saya baca. Nah, yang pertama itu adalah kehangatan dan antusias. Kita perlu menunjukkan kepada seluruh peserta didik bahwa kita menguasai persoalan yang dibahas. Contohnya seperti ini, di saat ada seorang siswa yang bertanya kepada kita sebagai guru, kita usahakan jangan langsung melemparkan kembali kepada siswa tersebut. Namun kita berusaha menjawab sedikit pertanyaan yang dilemparkannya. Contohnya seperti ini. Di saat kita memberikan kesempatan, apakah ada yang sampai materi saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah, apabila di saat ada satu siswa yang bertanya seperti ini, ada Pak? Contoh nih ya teman-teman. Coba dari yang Bapak jelaskan tadi, saya kurang paham Pak mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Nah, kita di situ menjelaskan sedikit tentang mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara. Hak seorang warga negara adalah bla 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 bla, kewajiban seorang negara adalah bla 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 bla. Nah, dari yang Bapak jelaskan ini, siapa yang menambahin kira-kira? Kalau bisa jangan semuanya dijelaskan, jangan semua dijabarkan, agar siswa-siswa yang lainnya juga ada rasa terpacu begitu. Ada rasa terpacu ingin menjawab juga pertanyaan yang diajukan oleh temannya, sehingga kelihatan kegiatan belajar mengajar tersebut berjalan dengan efektif. Nah, selanjutnya menurut Nasution pada buku 2000 di halaman 161, tujuan keterampilan bertanya dijelaskan yaitu mendorong anak untuk berpikir memecahkan suatu soal. Nah, yang kedua membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru. Dan yang ketiga itu menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran. Dulu sering bercorak pertanyaan ingatan, sebaiknya juga ada pertanyaan tentang pikiran. Nah, dan yang terakhir, berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, saya simpulkan saja, penguasaan keterampilan bertanya sangat penting dipahami dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Penguasaan keterampilan bertanya penting dikuasai oleh guru, bertujuan untuk mendorong peserta didik berpikir untuk memecahkan suatu soal. Nah, membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru, sehingga timbul keinginan untuk mempelajari, dan mendorong menggunakan pengetahuan dalam situasi-situasi lain. Guru yang baik adalah guru yang terampil mengajukan pertanyaan. Nah, mengacu pada komponen keterampilan bertanya lanjut, dan prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sedikit pemahaman yang saya baca dari beberapa referensi. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf, saya mohon undur. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.